Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Ini adalah pengerjaan di bagian kiri atau di sebelah kiri tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Seperti kita perhatikan, di sini sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan, bahkan sebagian sudah dilakukan pengecoran. Fungsi pengerjaan ini setelah selesai nanti akan dijadikan untuk lahan parkir. Jadi penyediaan lahan parkir di sirkuit Mandalika sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Dan ini di bagian gerbang timur. Dan jalan ini adalah jalan yang menghubungkan antara sirkuit Mandalika dengan bandara, atau dengan jalan Bypass Mandalika ya, yang langsung terhubung dengan bandara. Tapi ini gerbangnya di sebelah timur. Nah, seperti kita lihat di sini ada bulldozer ya, sedang melakukan pengerjaan untuk perataan, dan kita lihat di sini yang sudah dilakukan pengecoran yang berwarna putih cukup panjang dan cukup luas sekali. Bisa sahabat bayangkan, ini cukup luas ya, cukup luas sekali, karena kita lihat dari ketinggian jadi cukup kecil. Nah, seperti yang kita lihat di sini, pemasangan atau pembuatan sistem drainase terus dilakukan. Di sana terlihat barusan box pulper yang cukup besar sekali sedang ditanam atau dipasang di area yang sudah dilakukan penggalian. Ya, kita akan lanjut untuk melihat di situasi dan kondisi di Bukit 360 ya, atau 360. Nah, untuk menuju Bukit 360, kita lihat jalannya cukup indah sahabat ya. Lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan, kiri ya, naik ke atas, dan cukup hijau di samping jalan yang menuju ke atas. Rumputnya cukup hijau. Dan untuk observation deck di sini sudah selesai dilakukan pengerjaan, namun bukit-bukit di sebelah bawah atau di samping di sini terlihat belum tumbuh ya, belum tumbuh. Dan rencananya di sini nanti akan ditanami bunga bougainville atau bunga kertas ya, atau sering kita nyebutnya dengan kembang kertas. Dimana dulu di awal-awal kita mendengar informasi bahwa akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di seluruh bebukitan ya di sirkuit Mandalika. Namun baru 5.000 kurang lebih ya, 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga, terutama di samping kiri tribun VVIP yang di tikungan yang pertama. Dan kebetulan sekarang di sirkuit Mandalika tidak diguyur hujan ya, jadi istilahnya sedikit jarang hujannya, bahkan panas terik matahari, sehingga rumput yang berada di bebukitan ini tidak kelihatan hijau. Nanti kecuali apabila intensitas hujan di sirkuit Mandalika cukup tinggi, bahkan sering sekali ya, dengan curah hujan yang cukup besar, maka seluruh rumputan di sini akan terlihat menghijau. Kemudian kita lanjut menuju ke area tengah sahabat. Di area tengah sirkuit juga terus dilakukan pengerjaan, namun untuk pengerjaan pembangunan apa sih, atau diperuntukkan untuk apa sih nanti, atau seperti apa sih bentuknya nanti di tengah-tengah sirkuit akan dibangun apa saja. Nah, untuk informasi itu saya belum mendapatkan informasi yang sangat valid ya. Namun tetap kita akan melihat lagi dan mengontrol terus ya untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, agar kita bisa mengetahui bukan hanya saja pembangunan, tapi bagaimana proses pembangunannya ya, proses pengerjaannya, sehingga nanti akan mengetahui hasilnya seperti apa. Dan kita akan coba mundur dari tikungan kelima ya, tikungan maksud saya di sini keempat,
terus ketiga, kedua, dan nanti akan ke trek lurus. Seperti yang kita ketahui bahwa run off sirkuit Mandalika itu sudah dilakukan pengecatan, namun ada sebagian yang masih belum dilakukan pengecatan. Apakah memang belum atau tidak dilakukan pengecatan seperti di tikungan yang ke-10 atau di tikungan yang ke-15, 16, dan 17 yang sudah dilakukan pemberian cat dengan motif batik. Kemudian kita lihat di sini untuk grandstand atau tribun yang berada di sebelah kanan trek lurus, yang trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter ya, dengan lebar track plan atau lebar main track 15 meter, sedangkan outer dan inner line masing-masing lebarnya 12 meter. Dan rupanya sekarang sedang melakukan pengecatan ulang ya. Nanti akan dilakukan pengecatan ulang di bagian yang kotor, apalagi kemarin waktu sudah digunakan oleh World GP Challenge Asia, karena di bagian run off-nya begitu kotor, bekas ban hitam, bekas goresan ban. Jadi kemarin sudah dilakukan pembersihan kembali sehingga sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Dan seperti inilah trek lurus yang panjangnya 700 meter. Dan sepertinya ya dilakukan pengecatan kembali karena warna catnya ya yang begitu mengkilap dan terlihat terang sekali. Dan ini adalah pedok di bagian sebelah kiri tikungan trek lurus maksud saya. Informasi bagi sahabat yang memang belum mengetahui banyak tentang sirkuit Mandalika bahwa untuk pedok kurang lebih mempunyai 40 garasi, dan pedok ini berbentuk modular atau bisa dibongkar pasang. Namun kabarnya 2 atau 3 tahun ke depan pedok di sini akan dibangun yang permanen ya. Kemudian kita lihat di samping pedok di sini pas di antara jalan yang menuju keluar atau menuju masuk ada race control. Sementara di belakang di sini juga banyak bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk balapan nanti ya. Para kru di sini, rider di sini juga. Ya, dan ini lahan parkir juga sebagian. Dan tetap di bagian belakang pedok juga masih belum selesai pengerjaannya ya, masih belum selesai. Dan terus akan dilakukan pengerjaan, apalagi sekarang menghadapi WSBK atau World Superbike di akhir tahun ini. Tentu saja persiapannya harus begitu matang ya, melebihi dari persiapan-persiapan yang sudah dilakukan kemarin untuk menggelar balapan. Dan kita juga di sini punya pelajaran ya, berkaca dari kejadian-kejadian atau persiapan-persiapan yang kemarin. Sebelum digunakan untuk perdana yang pertama ya, kita ketahui waktu WSBK di sini diguyur hujan, bahkan ada sebagian yang digenangi air untuk main tracknya. Nah, mengantisipasi hal demikian makanya lebih diintensifkan lagi atau lebih diutamakan lagi untuk sistem drainase. Jadi kita lihat dari mulai pengerjaan dulu 2 tahun ke belakang hingga sekarang sistem drainase terus diprioritaskan ya, agar fungsi dari drainase nantinya benar-benar berfungsi dengan baik, dengan normal, dan akan dibuang ke laguna yang berada di tikungan yang ke-13. Semuanya dialirkan ke sana. Bahkan drainase yang mengapit main track ya, kiri kanan main track dipasang drainase hauraton yang menggunakan 2 macam drainase hauraton. Jadi kabarnya drainase hauraton ini mampu menyedot air hanya dengan waktu beberapa detik atau menit saja ya. Jadi ketika race MotoGP, WSBK, IATC ataupun juga yang lainnya ya, benar-benar tidak terhalang oleh hujan. Jadi sekalipun hujan bisa dilakukan race karena disinyalir sirkuit MotoGP Mandalika tidak akan tergenang air. Bukan tidak basah ya, kalau basah ya memang ya namanya juga kan hujan basah. Namun air yang berada di lintasan tidak akan mengganggu, tidak akan begitu mengganggu untuk balapan. Nah seperti itulah teman-teman ya.
Kemudian di sirkuit Mandalika juga dibangun 2 tunnel atau 2 terowongan sahabat, dimana terowongan yang pertama dibangun di ujung trek lurus di sebelah kirinya, kita lihat di sana ya gerbang masuknya, dan tunnel yang pertama itu mempunyai panjang 65,57 meter panjangnya, lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara untuk tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungannya ke-8 dengan panjangnya lebih panjang daripada tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter ya, tapi lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Kemudian fungsi dan kegunaan 2 tunnel tersebut adalah sama-sama untuk mobilisasi para pengunjung, para pendatang, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Sehingga sekalipun sirkuit atau sedang dilakukan balapan, kita tidak akan terganggu untuk masuk atau keluar dari sirkuit karena kita bisa melewati bawah atau terowongan atau tunnel. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dan kekeliruannya asli itu kesalahan saya, untuk itu mohon dimaafkan. Akhirnya saya Andri Atasi pamit undur diri. Namun sebelum undur diri, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bravo Sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From town to town.